Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali dari Media Center penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Kembali bersama sore hari ini Kadis Kominfo, kemudian ditemani oleh Kak Sekretaris Dinkes Kota Kendari, Dr. Putu Agustin, dan yang setia menemani kita terus jubir COVID-19 di Kota Kendari. Begitu juga yang saya hormati teman-teman media online yang sempat bersama kita sore hari ini. Kemudian para pemirsa yang sama-sama saya cintai, begitu juga kru Kominfo yang pada sore hari ini bersama kita. Kita awali dengan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dengan maksud memberitakan, menginfokan berita update atau terkini tentang penanganan pasien COVID-19 dan penanganan COVID-19 di beberapa tempat, khususnya di Kota Kendari. Untuk pertama kali ini akan saya persilakan Bapak Kadis Kominfo untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan COVID-19 di perbatasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami akan melaporkan aktivitas teman-teman yang lagi bertugas di perbatasan Kota Kendari. Nah, sementara ini teman-teman dari Dinas Perhubungan yang lagi standby di perbatasan Ranamete, yaitu Pak Ismail. Mungkin Pak Ismail bisa menyampaikan beritanya. Bagaimana kondisi keadaan sekarang di Ranamete? Silakan Pak Ismail. Ya, izin menyampaikan kondisi saat ini sudah mulai padat karena kedatangan dari tamu-tamu dari luar daerah seperti Makassar, Jakarta, dan kota besar lainnya. Dan data pelintas hari ini sampai saat ini agak mengalami peningkatan. Yang biasanya 1.200 sekarang posisi di 3.000. Jumlah penduduk yang masuk 3.000 lebih. Dan kendaraan 1.997 unit, motor 1.415 unit. Sementara itu Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih atas laporannya Pak Ismail di perbatasan Ranamete. Selanjutnya kita ke perbatasan Brimob. Ada Pak Rudi Hartono di sana untuk menyampaikan kondisi yang berada sekarang di perbatasan Brimob. Silakan Pak Rudi. Siap, terima kasih atas yang diberikan pada kami. Kami akan menyampaikan yang ada di terminal Tanea atau Brimob. Situasi kondisi aman terkendali Pak di Brimob. Posisi yang hadir pada kesempatan ini ada dari perhubungan, ada dari kesehatan, TNI Polri, dan Pol PP Pak, yang kami bisa sampaikan pada kesempatan sore ini. Ya, silakan dilaporkan Pak. Ya, jadi posisi sekarang Pak ini memang padat meraya Pak di posisi Brimob karena ada kendaraan yang dari Bombana maupun dari Raha atau Buton Pak yang akan masuk ke Kota Kendari. Itu yang bisa sampaikan Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Rudi. Nah, ini ada pertanyaan. Untuk jumlah mobil sudah berapa unit yang melintasi sekarang hingga sore ini Pak? Siap. Kalau mobil mulai dari pagi sampai sore itu 535 Pak. Motor 690, orang 1.888. Personil yang hadir Pak, Dipsub, Pol PP, Puskesmas, TNI Polri Pak. Jumlah Iya, keseluruhan 46 orang Pak.
Siap, saya sampaikan. Baik, terima kasih Ya, atas baik. laporannya. Wah, cukup banyak juga ini ya yang melintas 1.880 orang ya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya ada teman-teman kita juga di Pelabuhan Wauni, Pak Ilham Abidin. Silakan Pak Ilham Abidin untuk melaporkan. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya koordinator pelabuhan saat ini berada di Pelabuhan Feri sementara menunggu kedatangan kapal Bahtera Mas. Kurang lebih setengah jam lagi datang. Perlu kami laporkan Pak, kegiatan di pelabuhan dari subuh jam 4 subuh sampai hari ini sudah 5 kapal yang kami tangani. Yang pertama subuh kedatangan kapal di Pelabuhan Wawoni di Pelabuhan Wanci sebanyak 66 orang dengan jumlah motor 10. Selanjutnya pada pagi hari jam 9 pagi kedatangan kapal dari Konkep yaitu ke Bahtera Mas dengan jumlah penumpang sebanyak 100 orang. Selanjutnya pada pukul 12 tadi siang kedatangan kapal di Pelabuhan Batu dengan jumlah penumpang 34 orang. Dan bersamaan dengan itu pula datang kapal di Pelabuhan Wauni dari Sulawesi Tengah sebanyak 39 orang. Dan sampai saat ini jumlah orang yang telah masuk ke Kota Kendari sebanyak 240 orang. Jumlah motor 54 dan jumlah mobil 4. Terima kasih. Itu yang bisa kami laporkan, Pak. Ya, baik. Pak Ilham untuk laporannya sore ini. Dan selanjutnya ada Pak Sekretaris Perhubungan di sekretariat ya, Pak Anas Salihin. Silakan Pak Anas untuk melaporkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Barangkali di sini yang perlu saya laporkan selain dari kegiatan pada hari ini dari teman-teman di lapangan. Kegiatan ini perlu diketahui bahwa kami sudah laksanakan sejak tanggal 25 Maret sampai hari ini. Itu sudah berlangsung selama 28 hari. Hal-hal yang bisa saya laporkan pada saat ini rekapitulasi selama 28 hari itu roda 4 sudah mencapai 34.353 unit. Roda 4 47.045 unit. Sedangkan orang yang diperiksa itu sebanyak 136.336. Yang suhu di bawah 38 yang perlu saya laporkan yang di atas 38 berjumlah 52 orang yang telah kami periksa. Kemudian disinfektan yang kami gunakan sejumlah 7.419 liter. Jumlah personil di seluruh yang kami kerahkan setiap hari berjumlah 85 orang. Kemudian ditambah dengan rekan-rekan dari TNI, Polri, dan Satpol PP, Damkar, dan dari Dinas Kesehatan yang tergabung dalam Puskesmas. Untuk rekapitulasi hari ini per jam 12 siang tadi sudah dilaporkan sama teman-teman di lapangan. Saya pikir tidak perlu lagi saya ulangi di sini karena memang datanya sudah begitu. Barangkali begitu Pak Kadis untuk sementara. Kalau ada yang kurang mohon disampaikan lagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Anas atas penyampaiannya. Ini ada pertanyaan, apakah warga yang melintas ini sudah mengikuti himbauan pemerintah? Semua sudah memakai masker atau gimana ini Pak? Silakan. Sejak diterbitkannya instruksi wali kota tentang wajib menggunakan masker, memang di beberapa titik masih ada beberapa yang tidak memakai masker yang melintas, namun telah diadakan pembinaan di lapangan oleh teman-teman dari Satpol PP, teman-teman dari polisi dan TNI termasuk itu untuk menggunakan masker. Tapi kalau dilihat dari kesadaran masyarakat lumayan banyak yang memakai masker. Mungkin kalau dipresentasikan setiap titik hampir 100% sudah memakai masker. Hanya memang ada beberapa orang oknum yang memang entah sengaja atau bagaimana tidak menggunakan masker. Tapi tetap disampaikan untuk menggunakan masker, terutama di batas-batas kota. Itu kami tidak mengizinkan bila mana ada pelintas yang tidak menggunakan masker untuk masuk ke dalam kota. Demikian Pak Kadis.
Iya, Baik. Pak Anas, ya mohon disampaikan ke rekan-rekan agar senantiasa menggunakan masker ketika akan memasuki kota, dan itu kayaknya wajib ya untuk menggunakan masker. Demikian, dan terima kasih, itulah tadi dari penyampaian Sekretaris Dishub. Terima kasih atas pelaporannya untuk rekan-rekan semua yang berada menjaga perbatasan kota. Selanjutnya kami memberikan pada Direktur Rumah Sakit. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Kadis Kominfo telah memberikan laporan dari berbagai perbatasan di Kota Kendari. Diharapkan kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan pengamanan di perbatasan senantiasa memberikan himbauan kepada seluruh yang melintas, tetap menggunakan masker, cuci tangan, kemudian bagi yang sakit atau yang suhunya 38 derajat dianjurkan untuk segera dirujuk ke rumah sakit atau dipulangkan kalau tidak mau masuk di rumah sakit ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman yang ada di perbatasan telah melaporkan kegiatannya. Namun selanjutnya berikutnya akan dilaporkan berita teraktual terkini tentang pasien-pasien yang kita tangani di Kota Kendari, akan disampaikan oleh Jubir Dr. Al-Ghazali. Kepada beliau dipersilakan. Baik, makasih Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan semoga segala aktivitas kita pula selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Kota Kendari, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kendari, teman-teman dari Kominfo Media Center yang selalu bersama kita bersemangat mengumpulkan data-data yang disampaikan oleh tim surveillance untuk kami sampaikan. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, dan teman-teman wartawan yang juga ada di rumah sebagai corong dalam menyampaikan informasi terupdate kepada masyarakat bersama dengan kami. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Jubir COVID-19 Kota Kendari Dr. Al-Ghazali melaporkan. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan apresiasi yang besar kepada teman-teman Gugus Penanganan Percepatan COVID-19 Kota Kendari, khususnya teman-teman yang menyampaikan laporan tadi di lapangan. Semoga kegiatan atau kerja teman-teman gugus di lapangan insya Allah mendapatkan berkah dan sebagai ladang ibadah buat kita semua. Kami tahu bahwa apa yang dilakukan di lapangan oleh teman-teman tidaklah mudah. Ada yang terjun bagaimana menghadapi berbagai macam karakter sifat yang kita lakukan tracking, baik yang masuk maupun yang keluar. Dan semoga pula apa yang kita lakukan itu bisa mendapatkan empati dari warga Kota Kendari ataupun yang dari luar, sehingga apa yang kita lakukan masyarakat Kota Kendari atau yang dari luar Kota Kendari bisa mengerti akan apa yang kita lakukan bersama demi memutus mata rantai penularan COVID-19 yang ada sekarang ini. Kembali, tak henti-hentinya kami menyampaikan kepada Bapak, Ibu, ini ada merupakan protap yang harus kami sampaikan untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Himbauan dari Bapak Wali Kota Kendari untuk selalu kita lakukan, yang mana social distancing dan physical distancing, untuk tidak pergi ke tempat-tempat berkumpul, tempat-tempat keramaian, atau menjaga jarak dengan orang lain
paling tidak 1 atau 1,5 meter dengan orang lain. Kemudian kita juga dianjurkan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan sekitar kita, lingkungan keluarga kita, sering-sering membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dan tentunya jika keluar sebaiknya menggunakan atau membawa hand sanitizer untuk dipakai jika sekiranya melakukan kontak atau menyentuh barang-barang yang kira-kira dapat berpotensi sebagai tempat penularan virus ini. Kemudian sama-sama mari kita dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh untuk mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang atau makanan bergizi dengan tinggi serat, tentunya makan buah dan sayur. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Dan perlu pula kami sampaikan kepada warga Kota Kendari sebagai anjuran pemerintah pula bahwa selayaknya jika keluar dari rumah untuk selalu menggunakan masker, apalagi melakukan aktivitas yang di dalam ruangan banyak bersama dengan teman, karena dengan menggunakan masker kita melindungi teman, orang lain melindungi kita dari percikan air liur, begitupun kita melindungi orang-orang yang berada di sekitar kita dan orang-orang yang kita cintai. Karena percikan air liur yang ketika berbicara di depan orang, begitupun orang berbicara di depan kita, bisa terpercik di wajah kita, kemudian kita memegang area yang sangat berpotensi untuk menularkan, yakni pada mata, hidung, dan mulut. Olehnya, jika memegang bagian tadi, maka yakinkan diri kita untuk mencuci tangan sebelumnya, atau yakinkan diri kita bahwa tangan kita bersih, lalu memegang bagian wajah tadi. Bapak yang Ibu yang kami hormati, perlu juga kami sampaikan sebagai himbauan bahwa selain di rumah saja, juga untuk menunda mudik. Kami ulangi, selain di rumah saja juga untuk menunda mudik. Karena kebiasaan kita orang timur, jika memasuki bulan suci Ramadan biasanya mudik ke kampung, atau pada saat Lebaran kita mudik ke kampung. Yang awalnya maksudnya kita menyayangi keluarga, namun begitu kita balik, karena kita tahu bahwa Kendari adalah masuk kategori dalam zona merah, begitu kita kembali ke kampung bisa saja kita membawakan hadiah yang tidak bagus kepada keluarga kita, yakni COVID-19 kepada keluarga kita. Namun kita harus menyadari bahwa hal ini benar-benar tidak diinginkan baik oleh kita maupun oleh keluarga kita. Jika kita sayang kepada keluarga kita, cukuplah kita menyampaikan pesan itu lewat telepon, video call, dan pesan-pesan lain lewat telekomunikasi. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman wartawan yang kami hormati, kami ingin menyampaikan seperti biasa pada hari ini Rabu 22 April 2020, seperti biasanya pada pukul 17.00 menyampaikan berita terupdate langsung dari Media Center Penanganan Percepatan COVID-19 Kota Kendari. Pada hari ini total ODP sampai dengan saat ini berjumlah 133 orang. Selesai pemantauan ODP sebanyak 120 orang, dan masih dalam proses ODP sebanyak 5 orang. Kemudian selesai ODP hari ini sebanyak 3 orang, yakni jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, alamat Kecamatan Kendari, riwayat perjalanan dinas luar daerah yakni dari Bali. Kemudian pemantauan sejak tanggal 26 Maret selesai 22 April telah dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun,
alamat Kecamatan Kendari, riwayat perjalanan dinas luar daerah Bali, kemudian pemantauan sejak tanggal 26 Maret dan selesai April. Telah dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun, alamat Kecamatan Kadia, riwayat perjalanan dinas luar daerah yakni dari Kota Makassar. Kemudian dilakukan pemantauan sejak tanggal 26 Maret, selesai 22 April dan telah dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian jumlah PDP saat ini berjumlah 26 orang dan yang telah dinyatakan sembuh atau selesai sebanyak 22 orang. Dan masih dalam proses PDP sebanyak 4 orang. Tidak terdapat kasus baru sehingga total konfirmasi positif sampai dengan saat ini sebanyak 23 orang. Kami ulangi kembali bahwa tidak terdapat kasus baru. Total konfirmasi positif sampai dengan saat ini sebanyak 23 orang. Meninggal 2 orang dan yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 4 orang. Sehingga total pasien yang masih dalam perawatan yakni 17 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ada di rumah, yang mana kita tahu jumlah ODP atau PDP juga mengalami penurunan, bukan berarti bahwa kita tidak harus meningkatkan kewaspadaan dengan penularan penyakit ini. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa jika sekiranya 1 orang yang terdapat atau terkonfirmasi positif virus ini, maka kemungkinan ada di antara 100 orang yang mungkin tertular tapi kita tidak tahu. Ini seperti fenomena gunung es. Olehnya, kembali lagi kami himbaukan, kembali lagi kami sampaikan kepada Bapak, Ibu yang ada di rumah, bahwa jika pernah melakukan kontak erat, melakukan bersama-sama dengan yang pernah mengalami atau dikatakan terkonfirmasi positif, itu bisa menyampaikan kepada tim surveillance yang melakukan tracking di daerah kita. Kemudian kita juga harus menyampaikan apa adanya kepada tim surveillance tersebut. Kemudian kepada warga yang ada di Kota Kendari juga menyampaikan yang sejujur-jujurnya kepada tim medis, kepada tim paramedis atau kepada dokter dan para perawat. Jika sekiranya sakit, maka sampaikanlah apa adanya kepada tim medis dan paramedis tersebut, sehingga kerja kami sebagai tim Satgas benar-benar dapat lebih baik. Dengan bertambahnya nantinya yang kami dapatkan, bahwa bukan dari jumlah kuantitas kita merasa senang, tetapi dengan berjambahnya tersebut, maka kita benar-benar bisa bekerja dan penularan ini bisa diatasi dan diminimalisir. Demikian informasi perkembangan penanganan COVID-19 Kota Kendari yang kami sampaikan langsung dari Media Center Kota Kendari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara kita Dr. Abdul Ghazali telah menyampaikan perkembangan penanganan pasien COVID-19 di Kota Kendari. Untuk itu kepada teman-teman media yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan, dengan ini kami persilahkan. Baik.
Nggak ada yang muncul. Baik ya. Nggak ada ya? Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua, kepada kru dari Kominfo dan semuanya ya. Marilah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu ya. Kita hadapi musim Ramadan ini, bulan Ramadan ini dengan seperti biasa tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ya. Sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Saya beserta teman-teman mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kami sampaikan tidak berkenan di hati dari pemirsa, pada teman-teman media dan seluruhnya, mohon dimaafkan. Begitu juga kepada teman-teman ya dari Dinas Kesehatan kota ya, yang senantiasa mungkin mendatangi rumah-rumah dari masyarakat, mewakili Dinas Kesehatan. Kami juga mohon maaf bila dalam melakukan kegiatan surveillance di rumah-rumah ada sesuatu yang kami tidak sengaja maupun disengaja, tolong dimaafkan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini Ibu sedang lara merintih dan berdoa. Lihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan Ibu. Ibu kami tetap cinta.